laisa lahul adab fahuwa dab. Orang yang kada memiliki adab itu adalah binatang. Karena binatang itu wajar aja, ya kalau dia punya akal. Sedangkan kita manusia punya akal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi ya ma'lulun. Rabbis syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika. Allahumma ftah alaina hikmatan wa ansur alaina rahmatan karena kullama nasina ya zal jalali wal ikram ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qad qala radhiyallahu anhu. Maka itulah. Jadi ilmu tasawuf ini adalah ilmu adab kita kepada Allah Ta'ala, lah ilmu adab kita kepada Allah. Dan kita tuh kada bisa apa-apa, kayak apa adabnya di hadapan orang yang segala memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adab. Jadi ilmu tasawuf ini masalah adab atau akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adab kita tidak dikatakan orang yang berharga. Man laisa lahul adab fahuwa dab. Orang yang kada memiliki adab itu adalah binatang. Karena binatang itu wajar aja, ya kalau dia punya akal. Sedangkan kita manusia punya akal, bisa memikirkan bagaimana adab kita pada Allah. Masa kita banyak kita nak ada bisi apa-apa lahir ke dunia ini telanjang bulat. Kemudian satu persatu Allah berikan kesempurnaan kepada kita. Pertama Allah berikan pendengaran kepada kita. Jadi permulaan kita tuh mendengar. Kemudian yang kedua Allah berikan penglihatan. Kemudian yang ketiga Allah berikan kepada kita afidah, pemikiran. Nah itu tiga di Allah Ta'ala. Itu namanya dalam awak kita badataan. Jadi pertama Allah kasih pada kita pendengaran. Wa ja'alal sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Nah, jadi terjadi Allah Ta'ala pendengaran, penglihatan dan hati supaya bisa berpikir. Tapi hanya sedikit bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena bila dia sudah memiliki asa seorang haji ampunnya. Nah, itu lebih syukur kanannya. Ampun orang para sampun seorang. Nah, itu salah. Karena berterima kasih Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala masih kita. Kemudian apa? Kita sudah diberikan Allah nikmat yang zahir kepada kita pulang. Kawat makan. Kan langsung makan pada. Kita lahir kan langsung makan kada, awas. Karena beri Allah Ta'ala nikmat makan, kemudian nikmat minum, kemudian berpakaian, mulai sopan, mudah buka aurat. Coba akal sadar lah. Namun kada sopan bang, kada akal karena lah. Nah, kada akal. Kemudian apa lagi? Allah berikan nikmat kebahagiaan, kehartaan. Semua itu adalah anugerahnya Allah Ta'ala kepada kita. Jangan tak pakai pangrasa ampun seorang semuaan. Makanya jar Quran, ampiku mimma razaqnakum, berikan sebagian harta yang kami berikan kepada kamu. Kan Allah Ta'ala memberi tadi. Jangan tak pakai para sampun seorang ya titik paluh dapatnya.
nyamannya kamu kurang menerima. Karena kalau kita sayang dengan diri kita, apa yang kita berikan itu hitungannya kita sayang sama diri kita. Karena kita juga bakal ambilnya. Bila kita menabung akhirat, kita juga pasti bakal menuainya, memetik hasilnya. Apa yang kita simpan di rumah saja, dimanapun hendaknya, di ATM apapun, di bank apapun, itu bila kita meninggal dunia, berpindah ke pemilikannya. Siapa miliknya? Ahlul waris. Ada pun kita lagi. Berhakkah kita membawa ATM ke dalam kubur? Nah, ada boleh membawa ATM ke dalam kubur. Ada dicairkan juga dalam kubur ATM itu. Nah, pandai-pandai kayak kita mengirim bedul ke akhirat tadi. Kamu kita kada pandai, kada masuk kada pandai, kada cerdas. Iya nam, kada tak kirim ke akhirat. Batas di dunia aja, batas di dunia aja. Seorang ulama, bukan ulama asalnya lah, orang ini mantan penjahat. Nah, yang disebut awalhum lusus wa akhirhum khusus. Awal mereka itu sebagai orang yang jahat akhlaknya kepada Allah, jahat akhlaknya kepada sesama manusia. Sidin tamimpi mati, lalu Sidin dihalau ke mahsyar. Dalam keadaan apa? Sidin dihalau ke mahsyar tadi, dikejar ya kita bisa sahih ulang kena. Kada kebukaan lagi, kada ketanahan lagi buka. Pemanggah bihan juga kan membuat tahun mencoba hendak buka hapian. Nang disasahi ular nih kada kuat lagi. Minta tolong orang-orang ada menolongi, kada beni jarang menolongi. Cari situ pertolongan ke sebelah gunung situ. Ada dapat orang tua, kedua ini juga jana Tuhan tak kenal ular pada aku. Cari ke situ sebelah jauh lagi. Ada kekanakan, nah ternyata anak Sidin. Nah, terdapat kekanakan inilah, nah akhirnya kekanakan ini menolongi ini. Nah, yang bisa anak itu memberi syafaat itu. Anak bisa memberi syafaat. Hanya dengan isyarat ular tadi lari terbirit. Hanya berkisah on Sidin, on anak nih, anak abah nang mati aja lagi kada aja nang kawitan. Di kemana-mana buka bisa saya ulang aja tadi. Tatamu ikam akak ular kedua nih ikam jalan ujar anaknya ular bahaya. Itu dosa pian kada dosa ular. Apakah ada hubungannya ular? Itu dosa pian. Ular itu dosa pian. Nang dijal tadi nang toha tadi itu amal pian baik kada kita nya kadua ini menolongi tagana dosa. Nah jadi kesimpulannya bila genal dosa kada bermanfaat amalnya tadi nya kada menolongi tagana dosa tagana orang ya itu taharat orang berdasaan amal tadi. Nah ini kepandai-pandailah kita bisa lah. Jangan ada lagi pamalar dalam hidup kita. Ya kan disuruh bersedekah sebanyak mungkin ada. Ia disuruh sedekah itu menurut kemampuan masing-masing. Karena itu harus ada. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah ya Nabi kamu akan api neraka sekalipun hanya kamu bisa bersedekah dengan sebelah kurma. Ada juga malahan, ada juga.
itu nang orang kada bisa apa-apa lagi, itu aja nanti beri. Nah, itu akhlak tadi supaya kita jangan merasa ampun seorang tadi. Bila kada merasa ampun seorang, nyaman dia memberiakan. Tapi merasa ampun seorang kada akan memberiakan. Nah, kita lanjutlah. Maka untuk jasidin, maka untuk pegangan kita cukuplah kita mempelajari jasidin dan mengamalkan sebuah hadis yang didenari oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal daripada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu'az bin Jabal ini salah sahabat Nabi yang cukup dekat dengan Nabi, yang pernah berbuncingan dengan Nabi. Nabi duduk di depan, Mu'az di belakang. Untung benar itu, untung benar. Aja Nabi biar ikan membuat air, Mu'az berbuat di belakang. Lalu Nabi menghadisakan ini hadis tadi ketika Nabi di belakang, Nabi berada di depan Mu'az bin Jabal. Apa aja Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Diriwayatkan Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini seorang waliullah lah. Anak Mubarak ngaran Sayyidin itu Abdullah. Abdullah. Mubarak itu Abbasidin. Mubarak itu Abbasidin. Mubarak ini seorang budak. Budak sahaya hitam pekat. Hirang bener loh ya. Kayak burit renjing aja lagi. Gigi sidin aja yang putih. Tapi istimewanya putih gigi idin galak. Nah, dikawinakan oleh raja awan anak sidin. Kan kayak apa putih raja ini jar kita anak diwar bersih hatinya tuh. Dikawinakan oleh abeh awan budak mantan budak nang hiram orang lalu. Hakun aja ada anak tadi kadang pian aja abah nak kawin menjar. Ada waktu itu ini hakun. Dan raja ini tertariknya awan Mubarak ini karena melihat Bayzaidah keistimewaannya. Nah kisahnya nih Mubarak ini, pertama adalah Mubarak ini diberikan tugas oleh raja menjagai kebun anggur milik raja. Bertugas menjaga kebun anggur raja ini selama 3 tahun si Mubarak ini. Ketika raja kagenangan anggur ada, lalu sidin ka kebun mendatangi penunggu ini penjaga kebun ini. Jar Abu ujar raja ini, "Wahai Abu Mubarak, ta'al kemari. Putihkan ya raja aku anggur yang manis." Putik pertama masam. Raja orang kada manis, kemudian kada manis. Putihkan manis ya raja ini masam. Putihkan yang lain lagi. Ternyata masam lagi. Lalu sang raja menanyai, ujar raja, "Ikam nih Mubarak 3 tahun mudah menjaga kebun ini, masa kada hafal, masa kada tahu mana anggur yang manis dan yang masam?" Hinggi pun ujar Mubarak tadi, "Ulun memang pian tugasakan di sini selama 3 tahun, tapi tugas itu hanya pian berikan kepada ulun menjaga kebun, bukan memakan kebun," kata. Nah, itu amanahnya orang Bahari. Ujar Mubarak, ulun sabigi pun rajai kan biasa merasai. Sabigi kan biasa merasai. Baik mamutik apa atau nang gugur kan bisa merasai. Jadi ulun kada tahu dia Mubarak manas. Nah,
menang lain diamanahi kabun sehari udah apa rasa semuaan nih durian musangking nih durian dede hafal udah itu membarak tadi. Baik, jadi Raja Jakarta memaafi aja karena memang bujur kada tahu kan amanahnya mubarak tadi. Kada tahunya kada bisa marah saya anggur tadi. Walaupun jadi bagaimana di kabunnya udah. Namun kita halusin mun Allah Ta'ala tuh kada memberi oksigen tuh kada makannya Allah di kabunnya tuh udah. Nah, mun Allah kada memberi rezeki anggur ya tuh kada makan. Allah kada bagian izin tadi. Jadi mun kita resapi apa yang kita makan itu semata-mata Allah Ta'ala memberi awan kita. Mun Allah kada memberi, kada makan kita, kada makan kita. Baiklah ajar aja. Itu uzurnya. Kemudian pada suatu malam raja ini bangun malam apa asa panas ya lo berjalan raja nih jalan-jalan pas bahasa kita tuh tak lihat dari sudut kerajaan ini ada cahaya memancar ke julang langit ke atas langit diparaki oleh raja tadi ternyata apa ini ternyata gubuknya rumahnya si budak tadi diintip oleh raja perhatikan ternyata si budaknya tadi budak hitam tadi sedang sujud kepada Allah lalu ingin munajat kepada Allah Ta'ala dalam munajatnya kan bahasa Arab boleh ya Rabb jannah ulun minta ampun bahasa kitanya kan ulun minta ampun hanya waktu malam hanya ulun kawa sujud kepadamu ya Allah dengan sempurna adapun di waktu siang ulun tugas jannah sebagai penjaga kabun ulun kada kau sempurna sujud kepada engkau karena ulun ada amanah minta ampun ujar mubarak tadi ulun hanya malam hanya kawa sujud kepadamu dengan sempurna Hawa jika mendekatkan diri kepada Allah hanya di waktu malam tadi. Di siang hari ulun ada tugas minta ampun. Menyinar di awaknya dia bersinar, sampai kayak puncak langit dia bersinarnya dilihat oleh raja tadi. Rumah-rumahnya bercahaya. Ujar raja berarti orang hebat di sisi Allah. Si budak pun raja hebat di sisi Allah. Keesok harinya raja mendatangi memanggil. Jadi ujar budak tadi, ada apa wahai maharaja? Apa kesalahan ulun? Ada raja kada salah. Hari ini mulai hari ini raja ikam merdeka ampih oleh budak. Ikam kumerdekakan raja. Aku hendak mau enakan ikam raja pula. Allah. Ini buah takwa tadi, buah takwanya tadi ialah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu buktinya. Takuni udah raja. Banyak ujar raja menawang bini kayak permaisuri ini. Kayak apa? Anak kita sadang aja kita kawinakan awan mantan budak kita tuh ujar nabi ini ulun terserah pian aja wahai maharaja takuni anak kita hakon kada wah anak raja ini putih mencihai orangnya ya kada ada kisah anak raja tuh nah hiram pakat kada ada pasti langkar banyak abahnya langkar takuni ujar raja ikam hendak kukawinakan awan mantan budak kita kayak apa anaknya ujar raja inggih pun ulun dasarah pian aja bahaya
awan siapapun pian nikahkan pian kawinakan ulun berterima kasih. Wah nyaman bener kawitan kalau Allah mendengar sahutan anak nih karena kada kalau ada pilihan udah ujar melawan no kawitan nih. Nah, itu saran dia aja jangan ulun siapapun terserah ulun rinta. Nah ya, nah dikawinakan oleh raja tadi, awan mubarak tadi, nang mantan budak hitam tadi, giginya jalan putih. Jadi ujar mubarak nih, ketika malam pertama, kamu jalan wahai putri raja, hakun aja lah wan aku, aku nak hilang saya kawannya hakun aja lah. Ujar putri raja tadi, ulun berterima kasih, tandanya berterima kasih pian hendak kawan ulun. Si ulun tuh berterima kasih aja putri raja pian hendak kawan ulun. Nah, kan belum tentu ada nah hendak kawan ulun menjadi putri raja tadi kan. Ya, Pak ini akhirnya ya kita terjadi berkumpul lagi bini tadi lalu melahirkanlah namanya Abdullah bin Mubarak tadi namanya jadi wali besar anak tadi kan ya bermula dari umma abahnya bersih kalau tadi orang-orang yang bersih terbitlah nang bersih pula kan gitu. Hadungnya non bersih, lumpangnya bersih ya kalau anu adanya. Nah, sama bersih. Itu langsung Mubarak tadi Ibnul Mubarak tadi. Ulama besarnya ini Ibnul Mubarak. Waliullah. Nah, dia kan Ibnul Mubarak tadi yang diterjemahkan dan diringkaskan. Artinya ini terjemah hadisnya aja tapi diringkaskan mudah. Kalau hadis yang sebenarnya tuh agak panjang adalah kata Muaz, aku dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Hai Muaz, Muaz yang mengisahkan nih, ya Rasulullah, aku dengar Rasulullah memanggil aku. Hai Muaz, ya Rasulullah, dengarlah hadis ini, perhatikanlah hadis ini. Ujar Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Jika engkau pelihara akan dia, bergunalah untukmu terhadap Allah. Dan jika engkau lupakan ya Nabi, putuslah pembelaan untuk dirimu. Kata Nabi pula, hai Mu'ad, Allah telah menjadikan 7 orang malaikat sebelum ia menjadikan langit 67 lapis itu. Jadi Allah sebelum menciptakan langit itu sudah disediakan satpamnya, pemeliharanya, penjaga langit itu sudah disiapkan. Setiap langit satu pimpinannya. Ya, menjadikan langit dan bumi. Dan setelah dijadikannya, diperintahkannya tiap-tiap malaikat itu menunggu pintu langit yang 7 itu. Maka manakala naik malaikat hafadzah membawa amal ibadat manusia. Ini malaikat hafadzah ini malaikat pos amal, tukang angkut amal manusia. Jadi kita ini banyak pengawal, ada malaikat rakib atid, ada malaikat hafazah tadi, tentunya dekat dengan kita, karena tahunya amal kita punya kata dekat.
Ada malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, itu yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Ya banyak petugas Allah Ta'ala, ada yang tukang catat khusus, itu malaikat raqib atid. Ada malaikat yata'aqabuna fikum bil laili wan nahar, ada malaikat nang silih berganti pada kamu, ujar Rasulullah, di waktu malam dan siang. Nah ini sekarang malaikat malam. Tugasnya tadi mulai asar tadi sampai ke subuh, ini malaikat malam tugasnya. Dia memperhatikan gawian kita masing-masing, memperhatikan ini, memperhatikan napa aja ini digawi oleh si Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, diperhatikannya ini. Makanya kita kan dah lepas dari waskat pengawasan malaikat. Ini malaikat bil laili wa malaikat bin nahar. Ini hanya sekedar tukang perhatikan tadi. Ini kan mencatatnya cuma melaporkan. Nah, ya ada mencatat ini melaporkan. Kaina subuh tuh naiknya berganti terus dengan malaikat siang. Jadi mulai subuh, enak saat subuh sampai ke asar tuh malaikat siang tugasnya. Bilanya tuntung hak tugasnya ini melapor na Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menakoni ya Allah Ta'ala kaifa hal, bagaimana si Fulan hambaku yang kami tinggalkan. Lalu melaporkannya, ujarnya ya Allah, si Fulan bin Fulan waktu kami datang ini yang digawinya. Nah, jawab aja jangan boleh talabat bener subuh awan asar doyan habis lah laporannya. Deperakannya waktu kami datang jadinya asar tadi ini masih di hutan. Nah, coba laporan itu. Jangan sampai kita asal terlambat laporannya kada bagus kena. Nah kayak banjir Allah akan meninggalkan subuh tadi ya paham kok. Nah, nyata guring doang kada bakal jamannya lahi kalau bang nyepai benar-benar kada katanya melaporkan seadanya ini kadang disuguk-suguk nih. Kan dekat lah, awas lah bila kalau melapor kada aja kan dia bila melaporkan apa ya. Dilaporkan seadanya. Ini malaikat ini, malaikat bilail, malaikat bin nahar itu kan segolongan ini malaikat ini. Ini tugasnya khusus melaporkan gawian kita. Ada malaikat raqib atid kan itu tugas mencatat. Pertanggungjawaban kan itu atau di mahsyar kan. Yang dibaca itu bukan raqib atid itu. Ada nang malaikat nang siang dan malam bagian ini sebenarnya ini laporannya mbak subuh nih laporannya ada, laporannya masuk. Berganti kan mereka siang mulang sampai ke asar, malaikat siang. Nah itu malaikat. Nah, nanggarian malaikat tadi ya malaikat hafazah ini nang tukang angkutakan hari-hari ini. Tukang angkutakan amal nih. Dia angkutakannya amal kita tadi. Dari kita bangun guring sampai ulang lalu dilepurakan. Nah, dibuatnya amalnya tadi. Nang harus melalui prosesi 7 malaikat tadi nama jaga tadi. Nah ini nang kada tanto tadi. Ini berdasar dengan masalah penyakit batin aja. Nah ini nang dibarisannya ini penyakit batin nang 10 perkara disebut Imam Ghazali. Nang genal-genalnya tuh penyarikan. Nah, iya tuh. Pamalar tadi ya juga ya jenak ujub ria itu
takabur. Itu semua yang dijaganya oleh malaikat tadi, tiap lapisan langit. Makanya Mu'az mendengar hadis ini dia nangis. Itu sahabat Nabi menangis dia. Bagaimana mungkin dia Mu'az ulun wahai Rasulullah, ulun menpian di Rasulullah, ulun nih jeranu kayak apa, ulun nih nangis aja deh, merasa kasakada bakal tambus amal tadi. Jadi ada tukang laporakan gewian itu laporan itu, ada dan tukang angkut takan, tapi direjia oleh malaikat 67 tadi punya tambus makalahan. Maka nang tukang raja ini hawas bener ya. Kada lain kayak tukang kayak manusia mendadak cucuk pandirnya bisa aja tambus. Malaikat ini kan apa dia apa-apa ini. Nah ini malaikat hafazah karena ya segala mengangkotakan saja, ini hafazah ini segala mengangkotakan saja. Nang tukang raja itu nang luar biasa ya. Mengangkotakan saja. Membawa amal ibadat manusia yang di bumi adalah yang dikerjakannya dari pagi sampai petang. Nah, seperti ibadat sembahyang, puasa dan lainnya. Banyak kayak ibadah itu. Baca tasbih, baca salawat, baca banyak lagi. Nang lainnya. Amal itu kelihatan jasin bercahaya. Ya amal adalah setelah sampai di pintu langit pertama, berkatalah penunggu langit pertama itu malaikat Ismail, berhentilah engkau. Wah, sarik malaikat Ismail ini, kembalikanlah amal si fulan ini dan pukulkan ke mukanya. Sarik pada kalau malaikat ini berikan jannah, pukulkan kamu haknya. Nah, marah kalau malaikat ini, malaikat penunggu ini. Karena apa? Karena penyakit ini. Jika kita menjual barang tuh di luar aja langkar, di dalam ada langkar. Nah, dari ini pukulkan ke mukanya jannah. Karena dia ada orang yang mengumpat. Aku diperintahkan menahan amal orang yang mengumpat melalui di tempat ini hujannya. Kata kalau melaluinya bila seorang ini mengumpat orang lain, menyebut keburukan orang lain, sehingga orang lain itu jatuh di mata orang. Kan itu tujuan orang-orang mengumpat itu menjatuhkan martabat orang lain di mata orang. Kamu tahulah saya itu kan dusta bener. Walaupun umpamanya bujur adalah, walaupun bujur itu adalah mengumpat tadi, mau kada bujur pak itu memfitnah ngarannya. Cuma ada tujuan nanti hendak merendahkan martabat orang, kan itu martabat yang disebutnya tadi ada tujuan MBS-nya itu. Kalau sekedar mengingatkan kepada orang lain itu kan ikamlah, sianolah, ikam berhati-hati. Aku segera mendahkan aja asian itu rajin benar berhutang orang, ya kada panahuran kalau hutang mereka
Jadi ini mah ingat akan saja kan hendak memburkan orang tadi kan ya, supaya jangan taumpat nang ditipunya juga. Nya menangis-nangis kayak datang kita hutangi. Mbah diutangi mana mbah cangol lagi. Tarimahnya mengkade tarimah hutangnya tuh mengkade di mamainya nah. Nah itu lalu dipadahkan aja itu tadi ada apa itu? Kada ada niatan untuk merendahkan orang tersebut, cuma menjagakan sidin supaya jangan takana ya kita tuh jangan karena anu tipu muslihatnya tadi. Nah itu boleh jangan menjagakan itu tadi, bukan niatnya kan niatnya tuh merendahkan orang tuh. Maka kadang-kadang lah, dan itu memang imbiasnya terhadap bila menggibah orang tuh biasanya ada juga penyakitnya tuh ada hirik juga orang itu. Nah, ada hirik juga. Jadi kayak apa orang ini supaya martabatnya turun jaga kita. Ini ada hirik juga. Itu ada imbiasnya itu hirik. Maka setiap orang dapat nikmat itu pasti ada nang hiri. Al-hasud la yasud. Nang hiri kan mau beruntung. Ujian hadis Nabi itu. Jangan kita sampai hiri awal orang dapat nikmat. Al-hasud la yasud. Orang nang hiri dengki tidak akan pernah beruntung. Itu sudah konsepsi agama. Ada untung. Ya sakit aja. Salah itu. Orang dapat nikmat berian Allah, kenapa maka sari? Lalu bagaimana caranya supaya orang ini jaga turun lah martabatnya tadi. Nah, itu. Jadi orang yang menggibah ini amalnya kada tembus di langit yang pertama, apalagi yang ketujuh. Di pertama aja udah gagal. Nah, alhamdulillah. Jadi perhatikan itu, perhatikan. Itu kan pribadi masing-masing, nah, kata golongan ini pribadi masing-masing. Adakah sifat itu? Adakah gawian itu? Amun ada, bertaubat. Amun kada ada, alhamdulillah. Makanya untuk memelihara itu jangan tapi lawas bergaul. Kada aman kita bakawan-kawan kecuali dua majelis gitu jelas. Kada aman kita berkawan-kawan bergaul kecuali dua majelis saja, majelis ibadah dan majelis ilmu. Itu aja. Nang selebihnya daripada itu kada aman daripada ghibah. Coba silahkan teliti, silahkan praktikan umpamanya dudukan santai di manakah dudukan mana santai. Bujur aja, nah bagus saja jasanya. Coba kayak namanya lawas. Ada nih terselip lidahnya, ada ya nak. Mungkin ada seorang yang terbit kawan nih kan yang menyebutkan. Coba lihat kesana aja. Nang lalu tuh tahu lagi kamu. Nah, pasti kekurangannya itu, nah disebut keaibannya itu. Jarang-jarang orang memperhatikan hal itu pak ibadat benar, jarang itu, jarang beribadat. Pasti yang disebut tuh yang kekurangan sidin itu yang disebut tadi. Memang manusia itu sebenarnya anak AS memiliki kekurangan, tapi jangan dilihat kekurangannya, kita lihat kesempurnaannya. Karena likul disyai'in maziyah, setiap sesuatu ujar Rasulullah pasti ada memiliki kelebihannya. Jadi lihat sisinya itu. Kayak nada dia umpamanya nang hiram pekat tadi, tapi gigi sidin putih. Nah, atau benangnya Allah jasadnya. Nah, kada orangnya pak ibadat. Nah, jadi sisinya nanti, isi istimewanya tuh nanti lihat, jangan sisi kekurangannya. Sisi keistimewaannya nanti kita lihat.
Orangnya kayak saja, tapi orangnya sangat tawadu. Nah hebat, jadi tawadu itu hebat. Nah, kadang mesti itu orang serba mentereng tapi nya lah pakaian hebat dan hebat, tapi sombong. Nah, jadi penyakitnya di situ. Tuh, kalau tidak sampai ya kita kada boleh menyambati, cuma memberi nasihat itu wajib. Nah, itu adalah menghina kada boleh, menyambati boleh, tapi memberikan nasihat itu disuruh. Yalah, disuruh itu memberikan nasihat itu kan watawassau bil haq watawassau bis sabr, saling bernasihat dalam kebenaran dan saling bernasihat dalam kesabaran. Kalau kita tersalah, kita dinasihati kawan, itu kawan yang baik. Kalau kawan yang tersalah, kita berusaha untuk memberikan nasihat kepadanya. Cuma ada teknik tersendiri dalam memberikan nasihat. Pertama, jangan di hadapan orang banyak. Ini kada tahan ini yang di hadapan orang banyak memberi nasihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ini ajak kepada jalan Tuhanmu. Tersalah kalaunya, jadi katanya ajak kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan taktik tersendiri. Ada tekniknya. Nah, apa tekniknya? Ada dalam jubilatil qulub biman ahsana ilaiha. Ini tekniknya. Hati siapapun akan tertarik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, misalnya ajak sidin dulu nang bakal kita dibui membakso kah. Jadi menarik hatinya dulu, menarik hatinya itu kita harus berbuat baik loh. Makanya Quran mana? Wajahidu bi apa? Bi amal kalau dulu. Nah, jadi mujahadah dalam perjalanan itu ada harta malah. Ini mudahan orang Islam ini sugih beritaan tapi pemurah. Nah, itu alhamdulillah. Jadi ini bagusnya sugih itu, ini pentingnya sugih itu penting. Orang Islam miskin kayak apa? Adakah mujahadahnya? Nah, ini penting. Jadi penting Islam itu berduit itu penting. Tapi nyatakan adalah bila berduit murah malahan, amun berduit pamalar neraka. Jadi dah bisa ya. Bila berduit pamalar neraka. Kenapa dadanya? Al-bakhilu aduwullah. Orang napa mana tuh musuhnya Allah. Musuh Allah Ta'ala itu. Kan bakal di surga. Padahal di surga bertulis anti haramun ala kulli mutakabbirin wa bakhilin. Ujar Allah, wahai surga engkau kuharamkan dimasuki orang yang sombong dan orang yang pamalar ingkin. Jadi mensugi pamalar berujung ke neraka aja. Silahkan kita berusaha untuk menjauhi rezeki tadi, tapi niatnya kita untuk murah. Wajahidu bi amwalikum tadi harus ada itu tadi. Apa kita menyampaikan tadi harus ada teknik itu tadi harus ada. Nah, sudah kita baik kepadanya tadi, sampaikan hak ngaleh ini melawan. Tapi berduaan lah berduaan. Misalnya kadang mesti nang haram, kadang mesti nang berat. Misalnya ada di antara jamaah atau kawan kita, misalnya sembahyangnya kada tapi bujur lagi anunya nih, tumak ninahnya yang dipadahakan ditanggung di orang banyak, jangan atau berduaan aja. Memandahkan kawan nah nang andai kamu nggak ada salah, cuman yang memandahkan nang lebih baik lagi.
Nah itu, jadi ada salah kata ini memadamkan supaya tak kenal lagi pahalanya. Nah jadi kan ada tuh, ada lebih keras ada deh memadamkan yang tak baik lagi. Nah, ini kan ada salah, cuman yang lebih baik lagi. Nah itu kayak ini kawannya caranya. Misalnya telah sujud itu dengan 7 anggota. Hah? 7 anggota. Pertama, dahi wajib terbuka, jangan tertutup. Lah, baik tertutup on apapun, ada kupiah kamu adalah, nah singgah sini kupiah. Sujud. Ada sah nih, tertutup dahi dengan kupiah nih. Ada sah. Dua tapak tangan terbuka lah, nah berdepak, jangan kayak ini, jangan kayak ini, dan depak akan kanan. Nah, tiga adalah dengan dua lutut, dua lintuhut, nyala, wajib tertutup. Nah, daripada 5. Kemudian dengan 2 parut jari betis minimal sabilah kanan sabilah kiri sabilah. Nambah depak kayak itu nah jangan hujungnya ini atrok kalanya. Nah manakah nah ibu betis kah dan cerita harus ada itu. Dan menambahi pahala hidung sunat disentuhkan ke tempat sujud. Itu sunat bukan dalam sabila. Jangan tungging gitu nah hidung gak ada tahayud itu luput pahala sunatnya. Padahkan supaya tak kenal pahala tadi. Tumak ninah pulang di situ sekedar tamandak jadi terdiam anggota kita tadi waktu sujud. Walau sekedar sekali mengucap tasbih, tapi ada tadiamnya terkadang bergerak lagi. Nah itu namanya tumak nina. Amun sujud yo sampai 10 kali tapi unggut itu belum tumak nina. Misalnya subhanallah. Unggut kepala itu. Atau waktu ruk sambil subhanallah. Kepala bergerak. Itu kan itu tumak nina, sebab tumak nina. Kan? Ibadah, tertinggal tumak ninahnya. Kan sebab tumak ninah kalah. Kan benar. Kan sah tertinggal tumak ninahnya. Kalau nggak unggul nang saikuman, bisa membedali itu. Nah itu pisahnya tuh supaya kita ambil. Ya harus ada dalam tumak ninah tadi dalam rukun itu. 4 kelakuan dalam sembahyang wajib tumak ninah itu rukuk, kemudian iktidal bangkit dari rukuk, kemudian sujud, nah kemudian duduk antara 2 sujud itu wajib tumak ninah. Jangan bergerak-gerak satu berang, nongka diam anggota kita tuh. Sebelum diam berkuat itu belum tumak ninah. Nah itu maksudnya kita waktu berdua kita padahkan itu tadi di kada sih kamu nggak ada salah kawannya cuman nang padahkan nang tak kenal lagi pahala kita kasar aja padahkan kenal lagi pahala terima kasih yang dipadahkan nah, jadi kan ada masalah dan tadi itu nang bil hikmah ngarannya mun pada kami salah semua kami kan di kawannya lagi itu kan. Jadi ada hikmah tadi. Wal mau'izatil hasanah, nasihatnya yang baik, jangan pengasaran, jangan kasar. Fabi malintalahum dengan sebab engkau lembut bagi mereka, jangan Allah Ta'ala Allah lembutkan hati mereka. Nabi itu cakap walaupun tafaddan ladzal qalbi, jikalau engkau ujar Allah Ta'ala faddan alasannya ladzal qalbi. Nah, jadi ada apa nih keras tadi. Nah, lampaddu min haulika bisa lari mereka itu daripada engkau, tapi Nabi lembut menyampaikan itu.
Kayak apa Khalifah Umar bin Khattab waktu datang adalah di belum Islam waktu datangi ke rumah Nabi. Nah, waktu itu Nabi berada di rumah Darul Arqam. Nabi. Semua sahabat yang ada di rumah itu jika kita terdiam takpan beritaan, nah, Umar bong pancung mana nih bercabut padang. Siapa satu-satunya manusia istimewa nang wanik membukai lawan cuma baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kayak orang sarik darahnya ya Allah. Disambut dengan sambutan hangat oleh Rasul sallallahu. Silahkan masuk saudaraku ya Nabi. Mari kita duduk bersama. Ada apa, silahkan duduk, kita minum bersama dulu. Nah labar saya merapi menyerang padang muda. Lembut ucapan Nabi tadi menyambut, dipeluk oleh Nabi, lembut saya tadi. Jadi orang karasok ada selamanya harus dikarasi, jalannya ada kelembutan tadi. Nah, dosa penyakit adalah dibahas tadi, ghibah tadi. Tidak ada jalan menjaga tadi selain kita menjaga pergaulan. Di sini kaitannya pula kita mencari kawan kalau hendak nang ya istilah tadi curhat itu kawan yang lebih baik daripada kita, makalahan jangan mencari kawan yang tak pada kita. Ya kan, mau benar kawan ada artinya seorang ini sudah kada tapi rajin misalnya apa ibadat mencari nang pengulir makin nyam seorang baheno bilang kambingan umpamanya ada bakawan nang kada belang-belangnya akhirnya kan. Jadi kawan yang cari kawan yang lebih kuat ketaatannya, kayak itu adalah itu. Karena kawan ini sangat menyatir awan kehidupan kita, sangat mempengaruhi dengan kehidupan kita. Coba mendata kawan yang pemurah, ada juga kita tuh anunya semangatnya hendak juga menuruti itu, walaupun kada hari itu menuruti, ada rencana kita hendak menuruti itu ada. Kayak itu juga mentah kawan apa malah jangan kawan kamai mau diberiakan aja kamai nyamannya orang besar orang didik palo besar big ditabung mana kemudian kami tabung terus jangan apa malah nih ya diberiakan nah ujar saya bujur kamai bujur jangan bersedakai kam miskin akhirnya toh bila turut itu, jadi itu pengaruh maka pengaruh buruk ini tercapat daripada pengaruh baik, tercapat tak pengaruh. Jadi jangan tak kawan nak itu tadi misalnya, taubat tuh kena. Nah singkat situ kira-kira ada nama takutnya kalah. Ya ada hujan-hujan dari Nabi alhamdulillah tadu dan barangkali kawan kita akan hadir nih maka hujan tadi. Dan Allah sama di dosa-dosa kita, dosa lupa kita, dosa guru-guru kita dan sebagai Allah subhanahu dan semua dosa zahir, dosa batin dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sudah meninggal dunia mereka diterima amalnya dan didapatkan surga dari Allah Ta'ala. Yang masih hidup pada mudah-mudahan dipanjangkan umur dan sehat afiat, rezeki yang halal dan kabul segala hajat dunia dan akhirat, dan mendapatkan iman dan sempurna hingga santinya mendapatkan husnul khatimah terkumpul di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadir di muqaddiman wa bihi sarwala salih hadir Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala
اللهم انفعنا ما علمتنا اللهم انفعنا ما علمتنا اللهم انفعنا ما علمتنا علمنا يا فنزلنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا يا معلمنا عنا ولا تذهب من بركات علومهم عنا يا كريم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم توكل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah hayyul qayyum minta maaf minta minta